Oke teman-teman, di episode berikut ini kita akan membahas tentang keris Madura. Madura keris. Tadi sudah kita bahas tentang Bugis Makassar, sekarang keris Madura. Keris Madura, kerajaan di Madura. Kisah ini berbenturan banget dengan kerajaan Majapahit. Saya akan baca ya teman-teman ya. Keris Madura. Keberlangsungan budaya keris di Madura tidak dapat dipisahkan dari persebaran keris Jawa. Berdasarkan babat Tanah Jawi, budaya keris di Madura dibawa oleh Empu Supo ketika singgah di Madura dalam rangka mencari pusaka agung Majapahit yang hilang. Jadi, ada sebuah pusaka agung Majapahit yang hilang waktu itu. Babat Madura juga menjelaskan bahwa budaya keris Madura telah berkembang sejak era Majapahit. Dikenal Empu Keleng mengajarkan seni membuat keris kepada Jaka Tole. Atas perintah Raja Majapahit, Jaka Tole kemudian menjadi raja di Madura. Pada perkembangannya, pengaruh kerajaan Mataram Islam terhadap Pulau Madura melalui politik ekspansi Sultan Agung ke arah timur Pulau Jawa seperti Rembang, Tuban, Pasuruan, dan Surabaya, Madura, dan Belambangan turut memperluas budaya keris Jawa ke wilayah pesisir. Karakteristik keris Madura terlihat pada beberapa perabot hulu dan warangka keris, antara lain hulu Doroniko, warangka odangan, serta motif tumbuhan kerang, kuda bersayap, naga, dan senjata perang. Sedang pada bila keris Madura memiliki karakteristik logam keris yang keras dan pamor, tegas dan terstruktur. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa benturan kerajaan Majapahitnya, era-era Majapahit sangat kuat di sejarah keris di Madura karena memang ya berdekatan, dan raja-raja Madura dan petinggi di kerajaan Majapahit juga banyak di Madura. Nah, kita lihat dulu bentuk-bentuk keris di Madura. Jadi ini pengaruhnya dalam pembuatannya, pengaruh dari kerajaan Majapahit kelihatan. Dan di kisah tadi kan diceritakan bahwa ada pusaka agung Majapahit yang hilang di Madura. Nah, inilah keris-keris Madura. Jadi unik dan beragam bentuk, tapi pengaruh Majapahitnya kuat. Kalau yang dijelaskan tadi memang ini mirip-mirip sih. Nanti di episode terakhir kita akan membahas tentang keris dari kerajaan Majapahit. Itu di episode terakhir teman-teman, supaya dia mengetahui sejarah kerisnya dulu, karena ini Madura benturan Majapahit. Karena bagaimanapun keris-keris zaman Majapahit, keris-keris sakti mandraguna. Kenapa? Nanti kita akan ceritakan semuanya di episode berikut ya. Ini di Madura. Nah, inilah keris-keris Madura. Looknya hanya di sini tidak diketahui abad-abad berapa, tapi itu ada permatanya, ada ya memang barang-barang raja ini teman-teman. Sakti. Ini masih punya Pak Fadlizon ini. Jadi ini banyak kolektor-kolektor yang memilikinya, dan ini memang harganya nggak main-main loh teman-teman. Ini perawatannya nggak gampang loh teman-teman. Merawat keris itu tidak gampang, dan mendapatkan original itu juga tidak gampang, karena mereka ini udah dilakukan penelitian dulu oleh Balai Arkeologi, peneliti. Jadi yang meneliti bukan ahli nujum teman-teman. Jadi keris-keris di Museum Nasional ini yang meneliti itu tim-tim ahli yang memang bidangnya, khususnya dari Balai Arkeologi Indonesia. Jadi bukan ahli nujum yang meriksa keris-keris ini, bukan ahli peramal, tidak teman-teman. Ini bisa diketahui dengan teknologi tinggi bahwa keris-keris ini original, asli, dan memang dibangun. Ya, itulah pentingnya ada tim arkeologi meneliti bahannya. Ini teknologi sekarang bisa, dan itu terbukti. Jadi ini bukan keris main-main teman-teman ya. Jadi yang ada di Museum Nasional itu bukan barang recehan, bukan barang kaleng-kaleng teman-teman. Itu semua sudah ada penelitian dan dicek dengan seksama. Dan barangnya juga tidak akan pernah ada dua kali. Tidak ada kawi-kawinya. Karena ini memang barang-barang yang sakti-sakti, dan juga perawatannya juga tidak main-main, gitu aja. Gak main-main merawat keris
kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Bagaimanapun pengaruh spiritualnya, mistisnya itu ada, teman-teman. Karena ini kan diisi, istilah kerennya zaman sekarang diisi. Oke, kita tidak terlalu usah membandingkan dahulu kala di zaman sekarang. Kita tidak perlu terlalu munafik, teman-teman. Zaman sekarang juga keris banyak diisi kok. Keris-keris KW pun katanya diisi. Banyak, teman-teman, ya kan. Jadi itu hal yang wajar aja. Teman, barang-barang di Museum Nasional ini itu original semua. Ini barang-barang yang original. Berusia ratusan tahun. Ini kerajaan Madura, Majapahit. Berarti keris ini yang di dalam ini udah usianya setara kerajaan Majapahit, teman-teman. Nah, udah 500 tahun lebih. Karena itu dikisahkan di era kerajaan zaman Majapahit. Oke, itu dia ya, teman-teman. Inilah bentuk-bentuk keris Madura yang berbenturan dari kerajaan Majapahit. Karena memang yang membuatnya juga guru-gurunya juga resi-resinya dari era-era kerajaan Majapahit dan Sultan Agung. Ya, Sultan Agung kan sesudah era Majapahit. Oke, teman-teman, bisa dilihat-lihat dulu ya, diulang aja bentuk-bentuknya sehingga kita bisa mengetahuinya dengan baik. Oke, sampai di sini aja ya di keris Madura karena tidak terlalu panjang, karena nanti teman-teman bisa kita lanjut habis dari Madura ke keris Majapahit. Karena itu saling berkaitan.